Ma illatu hadzal qiyam. Nah, apa sih sebab ilah? Kenapa berdiri sih di pertengahan Maulid? Pasti kan ada sebabnya, ada alasannya. Ilah itu alasan. Apa sih alasan qiyam tak kala kita berdiri di pertengahan Maulid? Apa alasannya? Nah, Jim al-illatu wa nuqtatu lil qiyamil mazkuri hiya istihdaru halatil wiladati wa ma najama an hazal mauludi min khairatin ammatil khalaiq. nah, lihat. Ilah atau alasan yang sudah menjadi adat istiadat mahalul qiyam di dalam perayaan-perayaan Maulid yang dilakukan oleh mayoritas umat muslimin wal muslimat. Paham? Oleh mayoritas umat muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Al-illatu wa nuqtatu, yaitu apa? Sebab ilah, apa tadi Habib artikan ilah itu? Alasan, wang nukta sama lil qiyamil madhkur, di dalam pelaksanaan mahalul qiyam, di dalam acara maulid, apa ilahnya, apa alasannya? Hiya, yaitu ilah, hiya, kembali kepada ilah, mu'annas ya. Hiya istihdaru halatil wiladah, menghadirkan, istihdar, atau membayangkan atau menggambarkan dengan pikiran dan hati kita tentang apa? Halatil wiladah, tentang keadaan takala baginda Nabi Yuna Muhammad wiladah, dilahirkan ke alam semesta. Karena kita tahu tidak ada kelahiran yang paling hebat melebihi kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Tidak ada kelahiran yang paling istimewa di alam semesta min ladun abina Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan semua manusia dan semua para nabi, seperti keistimewaan yang Allah berikan takala Rasulullah lahir ke alam semesta. Paham tak? Nah, itu istihdar. Kenapa kita melaksanakan qiyam, mahalul qiyam? Itu istihdar untuk membayangkan, menggambarkan, menghadirkan halatil wiladah, bagaimana keistimewaan, kemuliaan, keadaan takala baginda Nabi Yuna Muhammad dilahirkan ke alam semesta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mana jama'an hadal maulud, apa yang telah terjadi an hada, dari ini maulud yang dilahirkan yaitu Rasulullah, min khairat, min dari khairat, kebaikan-kebaikan, ammatil khalaik, yang menyeluruh kepada semua makhluk. Ya kan, sekarang begini, kalau kita baca di dalam sejarah bagaimana takala baginda Nabi Yuna Muhammad dilahirkan ke alam semesta, apa yang terjadi? Antara binatang buas dengan binatang ternak semuanya akur. Serigala melihat kambing, pasti kambing dimakan, benar. Tapi tak kala detik-detik lahirnya Nabi, antara serigala dan kambing semuanya akur. Bahkan antara satu dengan yang lain binatang saling membisikkan dan mengabarkan. Qad wulida mauludun fi hadal wagad Sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka antara satu saling membisikkan, telah lahir ke alam semesta Sayyidul wujud, tuannya alam semesta. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada bidadari-bidadari yang ada di dalam syurga, seperti yang diriwayatkan di dalam sejarah, yang dimana bidadari-bidadari syurga yang begitu wangi, yang begitu indah, yang begitu luar biasa ya, yang tidak sudi untuk turun ke alam dunia ya. Karena alam dunia ini kotor, tempat musibah. Tapi ketika lahir baginda Nabi Yuna Muhammad, bidadari-bidadari syurga semuanya turun hanya untuk menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad. Seperti yang kita tahu, bahwa ada satu malaikat yang dikatakan tidak pernah tersenyum. Jangankan ketawa, senyum aja nggak pernah. Siapa itu? Malaikat Malik, penjaga neraka. Enggak pernah senyum dari awal Allah ciptakan. Kecuali beliau melontarkan senyuman yang indah takala detik-detik lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di kota Makkah Al-Mukarramah, yang dimana di penghujung malam, beberapa detik datangnya waktu subuh, lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad, itu waktu yang dimana langit masih gelap.
Dan di waktu yang gelap tersebut ketika lahir baginda Nabi Yuna Muhammad, kota Mekah Al-Mukarramah terang benderang seakan-akan siang hari. Sampai masyarakat yang ada di kota Mekah berkata, apakah sudah siang? Apakah kami terlewat di dalam tidur? Apakah kami tidak sadar? Ini bukan siang, bukan matahari. Tapi kota Mekah bercahaya seperti di waktu siang karena cahaya yang keluar dari pantulan wajah baginda Nabi Yuna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahakadha, yang dimana alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk mulia seperti malaikat, bidadari surga, semuanya merayakan hari kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad, farahan wa surura wa btihaja, karena gembira, senang menyambut hari lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apakah alam semesta merayakan hari lahirnya Sayyidina Muhammad? Naam. Semuanya merayakan hari kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Kenapa kita wajib gembira? Suatu tanda syukur kita menyambut hari lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad, karena hari lahirnya Rasulullah itu setar kebaikan yang Allah akan tumpah ruahkan kepada kita selaku umatnya Rasulullah, dimulai setarnya dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, makanya kalau ada orang nanya begini, ngapain ente berdiri di dalam acara maulid? Supaya sehat, bugar. Kami menyambut hari lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Daripada lu jongkok takutnya nggak bisa berdiri lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berdiri karena kami merasakan gembira yang begitu luar biasa menyambut hari lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu ilah. Nah, lalu tujuan kita mahalul qiyam di dalam acara maulid itu apa sih? Fakanal qiyamu ta'dhiman lihadal hadathi wa sahibihi. Fakanal qiyam, yang di mana berdirinya kita ketika mahalul qiyam di dalam acara maulid, ta'dhiman, penghormatan, pengagungan lihadal hadas. Untuk hada ini hadas, kejadian-kejadian yang begitu luar biasa. Apa kejadiannya? Yaitu hari lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Wasahibihi, dan juga ta'ziman terhadap yang dilahirkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah penghormatan itu bid'ah? Lah. Penghormatan itu suatu penghargaan dengan berbagai macam bentuk dan cara. Cara kita menghormati bendera merah putih, yang dimana lambang negara kita. Bagaimana kita menghormatinya? Kita mengangkat tangan, memberikan hormat kepada bendera merah putih. Benar apa tidak? Ini lambang cara bentuk kita menghormati bendera merah putih. Kenapa kita hormati lambang merah putih? Karena lambang inilah yang dimana para pejuang-pejuang kita sudah menumpahkan darah, nadi, jiwa, dan raga untuk memberikan kemerdekaan terhadap kita, wahai masyarakat Indonesia. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Berarti bendera merah putih mempunyai harga apa tidak? Bendera merah putih mempunyai harga. Sehingga kita melakukannya dengan hormat ta'zim terhadap bendera merah putih, dan pula mereka yang telah menumpah darah, jiwa, dan raga untuk mengibarkan bendera merah putih dan memberikan kemerdekaan terhadap negeri kita yang tercinta, sehingga kita hormat kepada mereka, memberikan tanda, cara, bentuk, takzim, penghormatan kita kepada bendera merah putih dan yang telah memperjuangkan, menumpah darahkan demi bendera merah putih dan memberikan kepada kita kemerdekaan. Kan ini cara. Paham? Ini cara kita menghormati. Jelas apa tidak? Dan semua wilayah, kota, maupun adat, maupun negara mempunyai caranya masing-masing untuk menghormati lambang dan perjuangan-perjuangan yang telah diperjuangkan sehingga kita mendapatkan kemerdekaan dan kenikmatan. Ini hanya sekedar cara. Paham? Yang dipandang oleh syariat itu bagus. Tidak bid'ah, tidak keluar dari syariat. Paham dong?
Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, syub ta'dziman li hadal hadas wa sahibihi wa li anna maulidahu sallallahu alaihi wasallam awwalu hajarin tuh wa li anna, dan sesungguhnya maulidahu, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, awwalu hajarin wudi'a fi asasil Islam tuh. Dan sesungguhnya awal atau waktu lahirnya baginda Nabi Muhammad awal, kata Habib Zain di dalam kitabnya. Pemula peletakan hajar batu pertama terbangunnya Islam. Yang tadi Habib bilang bahwa setar rahmatnya Allah, karunia Allah, anugerah Allah itu dimulai setarnya dari lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan di sini dikatakan oleh Habib Zain apa? Hari lahirnya Rasulullah SAW itu awal, hari pertama, awalu hajar, hari pertama peletakan hajar batu wudi'a lil Islam, untuk terbentuknya asas tiang-tiang agama Islam. Itu dimulai dari lahirnya Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, Islam pun akan tiada, kan begitu. Jadi mulai setarnya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.